Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih dipertemukan kembali di dalam persekutuan doa walaupun masih secara online. Kiranya nanti doa-doa yang kita naikkan dan firman atau renungan yang akan kita dengar malam ini dapat mendatangkan berkat bagi kita semua. Kita akan bersaat teduh sejenak untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Cukup. Kita akan awali persekutuan malam hari ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ 23. Marilah memuji. Kita akan pujikan 2 kali. Tuhan Allah Bapa yang di surga, malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih atas berkat-berkat yang boleh kami rasakan, boleh kami terima di dalam hidup kami Tuhan. Sebentar lagi Bapa, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan pada persekutuan malam hari ini. Kiranya Engkau akan buka hati kami, pikiran kami, biarlah firman-Mu boleh tertanam dan boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan kami serahkan sampai akhir nanti persekutuan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum masuk di dalam firman Tuhan, kita akan sekali lagi pujikan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 200 dengan judul Ku Diubahnya. Saat ku
tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan akan merenungkan firman Tuhan yang akan terambil dari Markus 11 ayat 12 sampai 14 dan nanti disambung dengan Yohanes 15 ayat 1, 2, dan 5. Akan dibacakan oleh Bapak Tommy. Yohanes 15 ayat 1, 2, dan 5. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berubah banyak. Sebab itu di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu, kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibacakan tadi dari Markus 11 ayat 12 sampai 14 dan Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, untuk mengawali firman ini saya ingin bertanya kepada kita semua, siapa di antara kita yang tidak suka makan buah-buahan? Ya, saya rasa sebagian besar dari kita pasti suka ya makan buah-buahan. Apalagi selama masa pandemi ini kita mesti makan buah yang lebih banyak untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, Bapak Ibu. Ya, tetapi sayangnya ternyata di Indonesia itu ada dikenal musim-musim buah tertentu begitu. Jadi tidak semua buah bisa kita rasakan atau bisa kita nikmati, bisa kita makan, bisa kita beli di setiap saat. Ya, karena hanya ada di pasaran atau hanya bisa kita beli di bulan-bulan tertentu. Misalnya nih buah rambutan, terus ada buah blewah gitu ya, musim blewah, ada musim duku, dan mungkin musim mangga. Kalau nggak pada musimnya, tentu kita akan kesulitan di dalam mencari buah-buah itu di pasar-pasar maupun di supermarket ya Bapak Ibu. Saya pernah bertemu Bapak Ibu dan berkesempatan mendengarkan sharing dari seorang tokoh di bidang perkebunan buah. Nah, kalau Bapak Ibu pernah main atau pernah wisata ke Pelantera dan ke Hortimat, itu agrowisata dan perkebunan buah yang besar. Nah, tokoh ini adalah pemilik 2 kebun buah tersebut. Di dalam sharingnya waktu itu beliau mengatakan bahwa seharusnya di Indonesia itu bisa dibuat buah-buah itu ada di pasaran sepanjang musim ya, jadi tidak di musim-musim tertentu. Sebenarnya menurut beliau itu bisa diberlakukan untuk semua buah ya. Tetapi hanya saja katanya para petani atau pekebun ya yang di Indonesia itu belum sepenuhnya menguasai teknologi atau metode-metodenya. Jadi bagaimana cara berkebun sehingga bisa mempertahankan dan masa buah itu sepanjang musim. Itu yang menurut beliau belum dikuasai. Bahkan beliau pun belajar sampai di negara lain ya. Waktu itu beliau cerita belajar dari Thailand, bahkan belajar dari Israel katanya. Nah, kami yang mendengar saat itu hanya bisa mengangguk-anggukkan kepala saja Bapak Ibu, karena kami juga tidak paham, tidak tahu persis perkebunan itu seperti apa. Nah, terlepas dari benar atau tidaknya apa yang beliau katakan, semua orang termasuk kita tentunya pasti akan merasa senang ya jika kita bisa menikmati buah-buah yang kita sukai atau yang menjadi hobi kita itu di sepanjang waktu tanpa harus menunggu musim-musim tertentu. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi dari Markus 11 ayat 12 sampai 14 dengan perikop Yesus mengutuk pohon ara, ini masih bicara seputar pohon buah ya Bapak Ibu. Di situ menceritakan bagaimana Tuhan Yesus dan murid-muridnya setelah kembali dari Betania itu merasa lapar ya dan membutuhkan sesuatu untuk dimakan. Nah, ternyata melihat ada sebuah pohon, yaitu pohon ara yang dari kejauhan terlihat
rindang sekali daunnya. Kemudian didekatilah pohon ara itu dan lihat ternyata pohon ara itu tidak ada buahnya sama sekali. Nah, disitulah Tuhan Yesus akhirnya sepertinya marah begitu ya, marah dan akhirnya mengutuk pohon ara itu, Bapak Ibu. Nah, kalau mendengar cerita Tuhan Yesus marah, sepertinya ini bukan yang pertama kali. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga pernah marah waktu Tuhan Yesus melihat bait Allah dipakai untuk berdagang, ya. Nah, tetapi yang menurut saya agak anehnya di sini atau menjadi sesuatu yang tidak fair, karena Tuhan Yesus mengutuk pohon ara karena tidak berbuah. Padahal dengan jelas di ayat 13 di bagian akhir dikatakan sebab memang bukan musim buah ara. Nah, di situ belum musimnya kok dimarahi atau kok dikutuk begitu ya. Jadi seolah-olah kita ini kok seperti itu ya sikapnya Tuhan Yesus, ya. Nah, ternyata ada alasan mengapa Tuhan Yesus sampai marah dan mengutuk pohon ara tersebut. Sebelum melakukannya, Tuhan Yesus itu ternyata sudah mendekati pohon ara itu dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa meskipun daunnya lebat, ternyata pohon ara ini tidak menampakkan sedikit pun bakal bunga atau bakal buah. Nah, disitulah alasan mengapa akhirnya Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu, begitu ya. Dari sini sebenarnya pesan atau makna apa Bapak Ibu yang bisa kita ambil, pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan kita di Markus 11 ayat 12 sampai 14 tadi. Sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan dengan bahasa yang mudah atau bahasa saya sendiri nih ya. Kalau kamu jadi pohon buah, ya kamu tuh harus berbuah. Berbuahlah begitu. Nah, bahkan Tuhan Yesus menginginkan buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon buah itu harus terus-menerus sehingga bisa dinikmati hasilnya juga sepanjang musim. Dari sini Tuhan Yesus menginginkan murid-muridnya dan juga kita semua itu seperti pohon buah yang bisa menghasilkan buah di sepanjang kehidupan kita. Karena tidak ada artinya bagi kehidupan seseorang jika dia tidak menghasilkan buah atau tidak berbuah. Itu tidak akan bermakna bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, nah sekarang pertanyaannya buah-buah apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang harus kita nampakkan di dalam hidup ini? Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 dengan jelas di sana dikatakan bahwa buah-buah yang harus kita hasilkan adalah buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah-buah roh yang harus kita hasilkan. Dan tuntutan dari Tuhan jelas, buah-buah baik yang kita hasilkan itu harus terlihat, harus nampak, dan dapat dirasakan di sepanjang musim kehidupan. Sepanjang musim berarti kita harus menghasilkan buah itu di sepanjang usia hidup kita. Dari mulai kita kecil sampai dewasa, sampai tua, sampai Tuhan nanti memanggil kita. Kemudian juga harus terjadi di sepanjang waktu, di semua kondisi dan situasi. Kita harus menghasilkan buah, tidak boleh hanya ketika hati kita senang, tidak boleh hanya ketika jiwa kita sedang tidak terancam, tidak boleh jika hanya berada di lingkungan yang memang baik dan mau menerima kita. Tetapi buah-buah yang kita hasilkan di dalam hidup kita sebaiknya bisa dirasakan, dinikmati oleh semua orang, tidak hanya orang-orang tertentu saja. Itu yang dimaksud dengan bukan musiman, ya. Tentunya ini bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, apa yang diinginkan Tuhan atas hidup kita. Tetapi melalui firman malam hari ini bisa menjadi introspeksi dan tantangan bagi kita semua, juga bagi saya, bagi Pak Tommy, bagi keluarga kami ya,
Ini jadi tantangan yang harus dilakukan di dalam hidup sehari-hari. Hidup berbuah berarti hidup yang menampakkan karakter-karakter baik tadi seperti di Galatia 5 ayat 22-23 tadi, dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Memang akan lebih mudah kita bisa menampakkan buah-buah baik tadi jika keadaan kita itu bahagia, keadaan kita sedang nyaman-nyaman saja, tidak dalam keadaan yang sulit, dan kita berada pada kondisi yang menguntungkan kita. Tetapi bagaimana sebaliknya? Itu pertanyaannya. Kita sekarang ambil contoh saja Bapak Ibu. Yang pertama tentang kasih dan kebaikan. Kita seringkali tidak bisa menghasilkan buah roh, yaitu kasih dan kebaikan di setiap hari, setiap waktu. Karena ketika buah kasih ini hendak muncul, kita itu menyertainya dengan kata-kata jikalau, ya, supaya, karena. Kita akan berbuat baik kepada orang lain karena dia itu orang terpandang misalnya. Jadi kita berusaha berbuat baik kepadanya. Kemudian kita akan mau berbuat baik atau mengasihi orang yang memang dia lebih dulu mengasihi kita. Tetapi sebaliknya sulit bagi kita kadang untuk mengasihi dan berbuat pada orang lain yang mereka itu tidak ada di pihak kita, tidak sepihak dengan kita, tidak sependapat dengan kita. Ya. Jadi intinya bahwa kasih dan kebaikan yang kita nampakkan tadi masih ada syaratnya atau kasih yang bersyarat. Nah, kalau kasih dan kebaikan itu masih bersyarat, berarti itu artinya juga kasih dan kebaikan yang masih musiman. Yang Tuhan inginkan adalah kasih dan kebaikan yang meskipun. Artinya saya mau tetap mengasihi dia meskipun dia mungkin tidak segolongan dengan saya. Saya tetap mau mengasihi dia meskipun dia sudah berbuat jahat kepada kita. Saya mau berbuat baik dan tetap memberikan bantuan kepada orang lain yang lebih membutuhkan meskipun keadaan kita pun sebenarnya juga masih berkekurangan. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh buah-buah yang lain, yaitu sukacita. Akan mudah bagi kita untuk merasa bersukacita dan bersyukur jika kita sedang mendapatkan kebahagiaan, rezeki yang banyak, yang melimpah, jika keadaan kita sehat. Sebaliknya, kita kadang memilih untuk bersengut-sengut, menggerutu, mengeluh jika sedikit ada kesusahan atau kemalangan atau kekurangan menimpa kita, atau jika kondisi kita lagi sakit. Nah, ada contoh kemarin Bapak Ibu, di saat pandemi seseorang ibu itu terkena positif ya, terkena virus COVID, dan dia ternyata tertular dari teman sepelayanan di gereja. Nah, ibu yang terkena COVID tadi dalam sikapnya begitu marah-marah dan menyalahkan temannya yang dianggap sudah menulari dia. Ya, ini menjadi contoh dalam keadaan yang tidak menyenangkan atau dalam keadaan mengalami penderitaan, orang bisa saja tidak mau menerima dan cenderung menyalahkan orang lain, cenderung menyalahkan situasi, bahkan bisa jadi menyalahkan Tuhan. Karena sikapnya ini, teman sepelayanannya menjadi sangat sedih dan sangat kecewa, Bapak Ibu. Ya, itu contoh yang kedua. Contoh yang lain lagi, ya. Tidak sedikit pula kita sering baca berita, kita dengar ya, anak-anak Tuhan menjual kesetiaannya kepada Kristus, menjual identitas dan imannya hanya demi kenyamanan-kenyamanan tertentu, demi harta benda, demi jabatan, demi pasangan, dan lain-lain. Nah, itu tadi beberapa contoh yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dan Saudara. Ternyata benar ya, tidak mudah menjadi pribadi Kristen yang bisa menghasilkan buah sepanjang masa, baik di dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bertetangga, kehidupan
bersama di komunitas gereja maupun di lingkungan pekerjaan di mana kita ditempatkan. Jelas membutuhkan komitmen yang jelas, butuh ketekunan, dan terlebih butuh pengorbanan agar kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik di sepanjang masa. Bapak Ibu yang terkasih, tapi kita tidak usah berkecil hati, jangan khawatir, karena di bacaan kita yang kedua, di Yohanes 15 ayat 1, 2, dan 5, Tuhan sudah memberikan jalan keluar dan rumusnya atau metodenya, sehingga kita bisa tertolong untuk bisa menghasilkan buah-buah yang baik dan banyak. Yang pertama dari ayat yang 1 dan 2, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Setelah saya belajar tentang tanam-tanaman ya Bapak Ibu selama pandemi ini, memang betul. Jadi pohon anggur dan juga pohon-pohon buah lainnya itu ternyata agar menghasilkan buah yang lebih banyak harus rajin dipangkas ya. Kemudian harus dibersihkan ranting-rantingnya. Nah, berarti demikian juga berlaku untuk kita di dalam hidup kita ya. Ada sesuatu yang Tuhan sedang dan terus-menerus akan dilakukan di dalam hidup kita. Tuhan akan selalu memotong dan membersihkan ranting-ranting dalam hidup kita supaya kita bisa menghasilkan buah yang lebih banyak dan semakin lebat dan buah yang berkualitas lebih baik. Kalau di dalam keadaan yang mudah, kita akan mudah menerapkan buah-buah roh tadi. Tapi justru menggunakan saat-saat yang terasa sulit, Tuhan pakai kondisi-kondisi tersebut yang mungkin bagi kita tidak menguntungkan, dan kadang kita justru dipertemukan dengan orang-orang yang sulit, diajak bekerja sama, diajak diskusi, bahkan jahat ke kita misalnya. Itu semua dipakai Tuhan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dari karakter kita yang tadinya kurang baik menjadi baik, dan yang mungkin sudah sedikit baik, lebih baik, bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan sebuah proses pembentukan yang kadang kita tidak menyadari. Tuhan sedang mau membersihkan ego kita, Tuhan sedang mau membersihkan ketidaksabaran kita, membersihkan emosi-emosi kita, dan membersihkan kesombongan-kesombongan kita, membersihkan semua hal-hal negatif yang masih ada di dalam diri kita melalui peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Pertanyaannya Bapak Ibu, untuk kita semua saat ini, maukah kita membuka diri untuk mau dibersihkan oleh Tuhan? Sehingga semakin hari kita semakin terbentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu metode atau rumus yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan memberikan cara dari Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jelas, ranting pohon yang menempel kuat pada batangnya, kemudian ditambah dengan penyiraman dan pemupukan, pasti ranting itu akan hidup. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita menyerahkan, melekatkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, percaya sepenuhnya pada Tuhan, dan selalu taat pada Tuhan. Dan yang terlebih penting, kita tidak mudah putus asa dan lari saat dibentuk Tuhan. Disinilah maka proses pembentukan dari Tuhan niscaya akan berhasil. Selalu merenungkan firman Tuhan sebagai air hidup dan rajin berdoa sehingga
kita bisa semakin peka dan hati nurani kita bisa semakin peka untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus saya lakukan, mana yang tidak harus saya lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, akhirnya mari kita merendahkan hati dan melembutkan hati kita untuk selalu siap diproses oleh Tuhan. Biarlah buah-buah baik yang kita hasilkan bisa dirasakan oleh keluarga kita, teman-teman kita di pekerjaan, tetangga-tetangga kita, teman-teman sepelayanan, dan itu boleh dirasakan di dalam kondisi, di dalam keadaan apapun. Dan pada akhirnya biarlah kemuliaan Tuhan boleh dinampakkan melalui kehidupan dan praktek baik yang dilakukan oleh anak-anaknya. Selamat bertumbuh, selamat berproses dan dibentuk dan siap senantiasa dibersihkan oleh Tuhan sehingga buah yang kita hasilkan bisa lebih banyak dan lebih baik kualitasnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih atas firman yang boleh kami terima, boleh kami renungkan bersama dan kami pelajari bersama malam hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan pada kami untuk kami bisa selalu menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kami, buah-buah yang bisa dirasakan oleh semua orang di segala musim, tidak hanya pada musim-musim tertentu saja. Ajari kami Tuhan untuk mempraktekkan cara-cara yang Tuhan sudah berikan agar kami selalu melekatkan hidup kami Tuhan, berfokus hanya dan bersandar hanya kepadamu saja Tuhan, sehingga kami boleh kuat senantiasa, kami boleh selalu mendapat peringatan-peringatan darimu Tuhan, dan Tuhan tuntun sehingga kami boleh mempraktekkan buah-buah tadi di dalam hidup kami. Buka hati kami Tuhan, untuk kami selalu bisa dibersihkan oleh-Mu, dibersihkan dari hal-hal yang tidak baik yang masih kami lakukan di dalam hidup kami, sehingga semakin hari kualitas hidup kami semakin baik Tuhan. Terima kasih Bapak atas malam hari ini. Saat ini kami juga ingin menaikkan doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa saat ini khusus untuk Bapak Pendeta kami dan keluarga, Bapak Anung Tirurmantio. Kami berdoa untuk Vikaris Fanani dan keluarga. Terima kasih Bapak, Kau memberikan gembala gereja bagi jemaat-Mu di GKJ Telogosari ini. Berkati senantiasa di dalam pelayanannya. Berikan hikmat senantiasa Bapak, sehingga bisa menuntun kami semua jemaat-Mu di GKJ Telogosari ini melangkah maju menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu dan kesehatan dan kebahagiaan di dalam keluarga mereka masing-masing. Saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pelayan-Mu, baik dari majelis, pengurus-pengurus komisi, tim-tim, dan aktivis di gereja Tuhan. Kau juga akan memberkati pelayanan kami, ajar kami untuk bisa melayani dengan sungguh-sungguh, ajar kami untuk bisa memberikan sepenuhnya waktu kami, tenaga kami, pikiran kami Tuhan, untuk kebaikan jemaat-Mu ini. Bapak, saat ini kami juga terus berdoa untuk program-program di gereja kami, program-program yang terdekat Tuhan, baik Natal maupun rencana acara pentabisan pendeta. Kau akan berkati Tuhan panitia yang sudah bekerja dan sudah mengusahakan semuanya untuk kelancaran acara itu nanti Tuhan. Cukupkan semuanya Bapa, apapun yang kami butuhkan untuk acara nanti. Bapa, kami juga teringat untuk saudara kami yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi fisik yang lemah, yang sakit. Biarlah Tuhan akan menjamah, Tuhan akan sembuhkan. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu ya Bapak, tetapi kami percaya kami punya dokter yang hebat, yang bisa mengangkat semua sakit penyakit kami dan memberikan
kesegaran kembali kepada fisik kami. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kau juga akan menolong setiap pemimpin yang ada di negara kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang rendah. Berikan mereka hikmat, tanggung jawab untuk bisa memikul setiap tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, dengan integritas yang baik Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh semakin hari, saat setelah keluar dari kondisi pandemi ini, kami boleh bangkit kembali dan berjuang, bertumbuh menjadi bangsa yang semakin besar. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu yang Tuhan boleh sediakan buat kami di persekutuan kami malam hari ini. Sebentar lagi kami akan mengakhirinya, biarlah apa yang kami terima boleh kami terapkan di dalam hidup kami. Mohon ampun Tuhan, kalau di dalam persekutuan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan akhiri Bapak Ibu dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 424. Yesus menginginkan daku. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.